amar ma'ruf nahi munkar ya. Beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang dicantumkan di sini dalam bab berita amar ma'ruf nahi munkar ini. Sebelum masuk ke hadis ini amar ma'ruf nahi munkar ini memang syariat gitu kan. Karena nanti mungkin ada hadisnya yang sering kita sampaikan, adanya suatu musibah, ada suatu daerah ataupun wilayah itu memang tidak terlepas dari adanya amar ma'ruf nahi munkar tidak di dalam lingkungan itu. Kalau terjadi hal-hal yang kejadian itu, pikiran kita atau kita jangan terlalu fokus bahwa ini memang sudah ketentuan demikian. Padahal kalau kita nanti kutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah, kejadian sesuatu wilayah atau musibah, entah itu banjir, longsor, itu sebenarnya sejauh mana lingkungan itu, sejauh mana negeri itu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam suatu riwayat nanti mungkin Imam An-Nawawi entah mencantumkan atau tidak dalam bab ini, salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kalian untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau kamu acuh tak acuh terhadap kemungkaran itu, maka musibah yang terjadi itu bukan hanya nanti menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja, gitu kan ya. Dalam ayat Al-Quran wattaqu fitnatal la tusibana minkum dzalamu khassah. Jadi hendaklah kalian takut musibah itu tidak akan menimpa secara khusus kepada orang yang berbuat dolim saja, Pak Iman, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan kena dampaknya. Aula yusikana gitu. Aula yusikana, atau kamu acuh tak acuh terhadap kemungkaran, ayam asallahu alaikum minkum iqaba minhu. Jadi Allah akan mengutus, akan menimpakan gitu kan ya. Kemudian dalam hadis itu, apabila kamu berdoa fala yustajabulah, maka tidak akan diijabah. Nah, ini dampaknya ya. Nanti mungkin ada hadisnya tidak itu. Karena dengan pertimbangan apa juga Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ataupun ayat Al-Qur'anul Karim dalam bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ya. Baik, ikhwat iman rahimakumullah, masuk kita bacakan. Pertama, Imam An-Nawawi rahimakumullah mencantumkan ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran. Ayatnya hafal semua nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Wal takum minkum, wal takum, dan hendaklah ada minkum, dari sebagian di antara kalian, ummatun, suatu kelompok umat ya, yad'una ilal khair, yang mengajak, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, wa ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung, falah ya. Nah, ayat ini artinya hendaklah ada minkum. Ini secara dikhususkan kepada orang-orang yang berilmu kah? Tapi di sini kalau melihat ayatnya, jadi ini kembali kepada setiap orang saja. Profesi apapun kita, sebagai apapun kita, tetap amar ma'ruf nahi munkar harus ada. Jadi tugas tidak hanya dibebankan kepada orang yang misalnya kiai, ajengan, ustadz, atau misalnya tokoh, tidak. Kita sebagai warga atau masyarakat ini tetap amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada. Nah, kadang-kadang dalam amar ma'ruf nahi munkar ini
tentunya tidak akan sepi dari kendala dan halangan, rintangan-rintangan. Kalau di sini wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, nanti Allah akan menilai bukan hasil podang. Jadi Nabi Nuh sendiri berapa tahun saya ngajak umat teh sampai 450 ya, hampir 500 tahun. Anu nurut ada ngandi parah hukum sakitu. Jadi emang kadang-kadang ada rasa frustasi nanti orang, wah teu nurut wae ini orang. Tugas orang mau amar ma'ruf nahi munkar bae. Gitu, nek nurut enten. Jadi Allah akan menilai bukan hasil, tapi usaha, gitu kan ya. Allah akan menilai dari usaha kita sejauh mana. Kata kalau tadi di awal ya, memang benar sih Pak Iwan, namun misalnya kayak contohnya podangnya terjadinya pemantau banjir yang longsor, itu kenapa? Karena memang misalnya karena pohon-pohon atau di gunung-gunung yang dibiarkan ditebang. Nah, kenapa dibiarkan? Mungkin para penguasa mengizinkan untuk ditebang, mengizinkan untuk dibangun sehingga air tidak tertampung, ujung-ujungnya banjir ke orang-orang kene gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya tadi ya, kalau misalnya kemarin disinggung tentang dosa turunan kata Bang Rio ya, yang mengizinkan itu berarti dosa dia mendorotkan orang gitu kan. Nah tadi ya surat Al-Imran ayat 104. Kemudian Al-Imran 110-nya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kalianlah khairu ummatin. Jadi umat yang terbaik, ukhrijat yang dilahirkan, yang dikeluarkan linnasi untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi umat yang terbaik itu ada sikap ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu ya. Jadi kuntum khairu ummatin. Jadi di sini mungkin ditujukan kepada umat Islam. Kamu adalah umat yang terbaik, dilahirkan, didatangkan, dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi adanya umat yang terbaik itu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu untuk mendapatkan keberuntungan falah ya, itu juga amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam surat Al-Asr sangat jelas sekali manusia akan rugi kecuali orang-orang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan. Itu ya, ini hampir semakna ya. Kemudian wal mu'minuna wal mu'minat, surat At-Taubah ya. Wal mu'minuna wal mu'minat, wal mu'minuna laki-laki mukmin, wal mu'minatu dan wanita-wanita mukminah, ba'duhum sebahagian dari mereka, aulia ba'din menjadi aulia penolong atau pemimpin, ba'din dari sebahagiannya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan ma'ruf berbuat baik dan wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran. Seperti ya. Ini hampir semakna ya ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kemudian ini banyak sekali dalam surat Al-Maidah, kemudian kita surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini apa kaitannya Pak Iman ya? Wa qul katakanlah al-haqqu kebenaran itu, hak itu mir rabbikum dari Tuhan kalian. Faman syaa'a siapa yang paman syaa'a siapa yang mau, fal yu'min beriman, wa man syaa dan siapa yang mau fal yakfur kufur. Nek iman heug, nek kufur heug gitu sebenarnya. Jadi dalam hal ini katakanlah kebenaran itu dari Tuhan kalian. Siapa yang beriman beriman, siapa yang mau kufur kufur. Gitu kan ya. Jadi nanti begini ya. Jadi tetap misalnya
yang paling dekat dulu amar ma'ruf nahi munkar ini dari lingkungan dulu keluarga ya. Lingkungan keluarga dulu. Anggota keluarga ya. Kemudian lingkungan masyarakat kita di Alta ini. Kita ya kalau misalnya apa enak di lambung. Nah saya. Doping. Jadi dari lingkungan yang terkecil dulu, ya, yang terkecil dulu. Ya kalau tadi sebagai Podang, sebagai DKM punya kapasitas untuk, ya artinya sebagai ke DKM-nya, gitu. Mengajak, ya, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan. Anu imah mencegah kemungkaran, marentah mah gampang bah rata-ratanya. Ayo ari mencegah kemungkaran mah sieun. Nah makanya nanti ada hadisnya, ada hadis. Kita kembali kepada posisi kita sebagai apa. Nah tadi tidak ada paksaan dalam hal ini. Fal yu'min nek iman heul, fal yakfur nek kufur heul gitu. Tapi bukan berarti kita acuhkeun. Artinya kita punya hak. Ya tadi dari lingkungan dulu, keluarga, anak kita, pasangan hidup, kemudian. Nah dakwah yang paling berat itu Pak Iwan, Pak Deden, itu kepada keluarga, gitu kan ya, atau kepada orang tua Pak, atau kepada orang-orang yang memiliki jasa, hutang budi ke atasan, kumahanya ngadawahan, gitu kan. Digambarkan, saya lebih menafsir gini. Nabi Musa alaihissalam di saat Robbi shrah li sodri wa yassir li amri itu teh kadang doa di saat Nabi Musa disuruh dakwah kepada Firaun. Ya Allah, apa isinya? Robbi shrah li, mudahkan lisanku, gitu. Artinya lepaskanlah ikatan lisanku. Artinya berat dakwah teh Bang. Aduh, kumahanya carana. Minta partner gitu kan ya, Nabi Harun ya. Nabi Harun. Jadi dakwah ini jadi gambaran seperti itu tidak bisa sendiri, Pak. Tidak bisa sesorangan, harus bareng berkelompok. Makanya umatun tadi. Harus ada umat, kelompok, bebarengan. Dakwah sesorangan mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Namun bebarengan mah kumaha carana gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah di Alta juga di sini tiap malam minggu kadang-kadang suka muncul permasalahan kumaha carana ieu, masalah ieu. Bagaimana misalnya memberikan saran, sharing dengan ini kan setiap orang beda-beda lah gitu ya. Baik itu ya, fasda bima tu'maru, ajaklah untuk bima tu'maru, untuk diperintahkan untuk mengajak. Anzainal ladzina yanhauna 'anil syu'i wa akhadna ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Oke, masuk ke hadis saja. Masuk hadis ya. Pertama wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadisnya. Yang pertama, an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful imani rawahul Muslim. Pernah dengar ada sini, Pak? Man ra'a, siapa yang melihat minkum di antara kalian mungkar atau kemungkaran, kemaksiatan, falyughayyirhu. Nah, Pak Esep katanya fal yughayyiru, maka rubahlah biyadihi, dengan tangan. Arti tangan ini tadi Pak Odang artinya dengan kekuatan, power. Kita misalnya diberikan jabatan, atasan, kita sebagai atasan, rubah dengan atasan, dengan power kita. Lebih gampang ya, anak buah nyuruh-nyuruh ya. Seperti saya digambarkan dulu ada orang-orang yang ya ketua Bapeda ya di Jawa Barat itu, dia giro dakwahnya lumayan bagus ya. Jadi kalau seorang muslimah
kadang-kadang suka dipanggil gitu kan ya. Karyawan muslimahnya kenapa sih belum nutup aurat wae gitu. Walaupun tetap kan ada kendala ini Pak, katanya mungkin suami belum mengizinkan gitu kan ya, atau misalnya gimana belum terbiasa, tapi tidak ada paksaan di sini. Terus diberi pencerahan begini, kewajiban seorang muslim ini, muslimah ini begini. Banyak juga yang ternyata nyaman. Ternyata ya mungkin ada faktor juga keluarga, suami gitu kan. Karena menutup aurat itu kan satu kewajiban. Nah, artinya dia menggunakan kekuatannya, powernya. Kalau di sini ada RT ya RT, di sini DKM, misalnya ya sebagai apa? Jadi kalau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati, dan jika tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisan. Dengan lisan ini, dengan nasihat, dengan ajakan, apa? Ya dengan inilah, dengan lisan, boleh dengan sindiran juga Pak. Itu lisannya. Kemudian fa'ilam yastati fabiqalbihi, dan fa'in, dan jika tidak mampu juga fabiqalbihi, dengan hati. Jadi merubah itu dengan hati gimana caranya? Minimal ya, dan artinya kita tidak senanglah terhadap amalan itu gitu. Itu hanya kekuatan. Dengan power nggak bisa, dengan lisan juga aduh kumaha itu bisa, ngasehatan itu bisa ngajak. Tapi minimal fabiqalbihi, dengan hati. Minimal ulang ulahnya tujuan, ulah resep, ulah kumaha ngadukung lah gitulah. Wadzalika adaful iman, dan itulah selemah-lemahnya keimanan seseorang. Berarti apa? Berarti harus ada kembali kepada posisi kita saja. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak mampu minimal dengan iman, dengan hati. Wadzalika adaful iman, itulah selemah-lemahnya iman ya. Oke, kemudian hadis yang berikutnya. Hadis ini saya lihat dulu. Nah, hadis ini juga dari Nu'man ya. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul qaimi ala fi hududillah wal waqi'i fiha kama sali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladziina fi asfaliha idastaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana fa illam tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim nazau wa najau jami'an. Rawahu Bukhari. Nah, saat ini perlu, nanti hadisnya perlu dihafal nih semua ya. Tolong sampaikan, ini Rasulullah mengumpamakan saat, mengibaratkan. Jadi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, masalul qaimi fi hududillah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, wal waqi fiha, dan apa ya, waqi itu antepan misalnya, kama salil qaumi, kama salis seperti kaum istahamu ala safinah, yang ada dalam suatu safinah, perahu, kapal. Nah, jadi perubahan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan membiarkan seperti suatu kaum yang berlayar dalam suatu kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nah, di kapal itu penumpang aya nu bagian atas, VIP, aya juga asfalaha bagian bawah. Memang begitu ya? Iya. Gitu Pak ya. Jadi aya di luhur, aya mun di kelas ekonomi itu. Kelas ekonomi ya. Kayak Titanic itu ya. Iya. Jadi kelas bawah VIP ada. Wa kana ladina fi asfaliha, adapun orang-orang yang fi asfal. Bahasa ya, aspal itu nu ditincak gitu ya. Wa kana ladina fi asfaliha idastaqau minal ma'i maru ala man fawqahum. Jadi orang-orang yang di bawah idastaqau, apabila
minal mai apabila untuk minum, mengambil air untuk minum, maru ala man fauqahum. Jadi dia lewat kepada man fauqahum, orang yang di atasnya. Faqalu, mereka berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kalaulah kita bolongan sajalah nih di bawah ini kharqan dengan satu lubang, walam nu'di man fauqana, tentunya kita tidak mengganggu orang-orang yang di atas itu, atas kita. Jadi orang-orang di bawah itu segen meureun, Pak. Udah, Rasul ibadah. Udahlah kita minumnya bolongan weh, cai ge di aya gitu nya. Fa'in tarakuhum, dan jika kamu biarkan mereka, wa ma aradu, apa-apa yang mereka aradu hendaki, apa yang akan lakukan, aradu inginkan, halaku jami'an, maka cilaka semua. Jadi bukan hanya untuk orang yang kelas bawah saja, digelelep gitu ya. Wa in akhadu, dan jika engkau mencegah ala aidihim, atas tangan-tangan mereka, nazau, maka selamatlah, wa nauzami'an, selamat semuanya. Nah di sini digambarkan begitu Pak Odang ya, Iwan semua, Iwan rahimakumullah. Jadi Rasulullah mengibaratkan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan membiarkan acuh tak acuh seperti orang yang menempati atau suatu kapal. Di kapal itu ada bagian tadi Pak, ada tadi ya, Iman katakan ada yang bagian bawah, ada bagian atas. Dalam kehidupan mungkin begitu. Saya gambarkan seperti ini. Amar ma'ruf nahi munkar memang tadi. Jadi orang-orang yang di bawah itu apabila ia menginginkan untuk air minum, dia segan naik ke atas. Lah sieun ngaganggu, geus bolongan mah ieu gitu. Nah, orang-orang yang di atas kalau membiarkan, bukan hanya celaka teh nu di bawah nu ngabolongan ngumpul, tilelep kabeh. Maka disinilah saya lebih melihat hadis ini, artinya di sini orang-orang yang memiliki kelebihan ya. Di sini memang di sini apabila engkau biarkan itu, kamu akan celaka. Tapi kalau engkau mencegahnya, maka selamatnya bukan hanya untuk mereka, tapi kita pun akan celaka. Akan selamat seperti itu. Nah, saya lebih melihat hadis ini juga dalam suatu lingkungan, suatu masyarakat, bahkan satu negara pun gitu ya. Ini memang artinya kita harus memperhatikan yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya. Jadi makanya kalau orang-orang yang kayaknya membiarkan orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya, maka akan muncul kejahatan-kejahatan. Jadi lamun aya misalnya seseorang maling karena memang dia karena kebutuhan hidupnya, sebenarnya tidak mutlak dia disalahkan orang yang maling itu. Artinya kenapa tidak diperhatikan kehidupannya gitu. Nah, seperti itu ini hadisnya. Walaupun di sini tadi di awal saya katakan kalau kita misalnya acuh tak acuh kemungkaran seperti tadi ini diibaratkan dalam suatu perahu, dalam suatu kapal, maka cilaka itu bukan hanya orang yang melakukan saja, kita pun akan celaka. Orang-orang yang membiarkan melakukan kemaksiatan juga akan celaka seperti itu. Ma'nahu al-munkirulaha wal qaimu fi daf'iha wa izalatiha wal muradu bil hudud. Manahullahu anhu. Jadi orang-orang yang melarang dari kemaksiatan di sini. Nah itu iwatiman rahimakumullah. Jadi pertama tadi ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim banyak sekali memerintahkan kita, sebahagian dari kita, artinya tugas amar ma'ruf nahi munkar ini bukan tugas para ajengan, kiai, ulama, ustadz, orang-orang yang memiliki ilmu. Kita pun diperintahkan untuk berperan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita ya. Kemudian tadi ada hadis, kita rubah apabila melihat kemungkaran, rubah dengan fal yughayir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Lamun teu atuh hati-hati teh atuh geus eueuh imanan gitu san kalau gitu mah. Marentah teu bisa, kulisan teu bisa, hate wae artinya
tidak membenci terhadap amalan itu, berarti ku membencinya amalan itu teh pang ada ampu pang lemah-lemahnya iman. Kalau misalnya kita tidak senang atau misalnya senang terhadap amal kemaksiatan itu berarti imannya sudah tidak ada. Alhamdulillah ya. Nah, itu perintahnya seperti itu. Kemudian hadis yang kedua tadi Rasulullah SAW mengibaratkan ya orang yang menegakkan hukum-hukum Allah itu seperti orang yang berlayar dalam lautan dalam suatu kapal. Dalam kapal itu ada yang bagian bawah, ada bagian atas ya. Orang-orang yang di bagian bawah itu apabila ingin minum dia harus mengambil ke atas. Gitu ya. Saya belum pernah naik kapal laut. Kalau kapal perahu udah. Itu nanti di Jati Gede ada kapal pesiar ini. Pesiar ya. Kapal ini. Zaman Nabi Pak Iwan bisa digambarkan begini sudah ada berarti artinya digambarkan seperti itu San. Ada, jadi kalau kami naik mohon maaf di kapal Rinjani Sini Jakarta Bangka itu kan ada 7 deck 7 dak itu. Ada bioskop, iya 7 lapis itu kan ada skoci di atas, paling terakhir kan skoci itu kan. Seperti itu, ada bioskop juga semua lengkap. Betul. Kalau memang bagian bawah kelas ekonomi Pak. Ekonomi biasanya. Dekat mesin panas. Oh gitu saja. Biasa. Nah digambarkan begitu. Jadi ada bagian bawah, ada bagian atas. Nah yang bagian bawah kalau air perlu minum dia harus ke atas. Dia segen gitu. Jadi karumah sakit. Era kalau rumah geus bolongan ya gitu kan orang mikirnya. Nah orang-orang yang di atas kalau membiarkan kebolongan melubangi kapal itu ya celaka semua. Yang keduanya saya ambil hikmahnya, orang-orang anu memiliki beruntungan sok atau perhatikan ya orang-orang anu kurang beruntung, namun dibiarkan nanti kan akan muncul kejahatan-kejahatan. Sebenarnya kalau misalnya dalam suatu lingkungan orang yang kurang keperhatian, jadi kalau ada kecurian apa kemalingan itu ya mungkin karena dia tidak perhatian terhadap tidak diperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup. Nah ini hadis ini bisa kemana-mana saya diartikan seperti itu saya rasa. Jadi intinya di sini kita harus berusaha untuk mencegahnya kalau ada kemungkaran. Jadi kalau kita tidak berusaha mencegahnya, saya rasa akan dampaknya akan kena juga seperti itu ya. Nah itu ya 2 hadis saja dulu ya. Nanti mungkin setelah kita selesai tutup dulu nanti saya juga minta hal-hal yang masukannya karena begini maksudnya Pak Odang ya. Nanti hadis ini mungkin saya tulis ya, nanti ketik dan tolong nanti juga bisa disampaikan lagi kepada yang lain oleh kita, oleh Pak Iman, Ustadz Samsul, sama Pak Iwan semua ya, Pak Manto juga dalam hal-hal tertentu minimal dengan bahasa kita sendiri dan juga didukung dengan hadisnya kita tulis. Jadi diibaratkan dalam kehidupan seperti itu kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Tadi juga diibaratkan seperti perahu ini Pak ya, seperti kapal ini. Sampaikan akan lebih cepat dipahami gitu saja dalam hal ini. Jadi nanti dengan amar ma'ruf nahi munkar ini kita insya Allah kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di Kempek Alta ini terus ya dari mulai dari Aqsa inilah akan lahir artinya orang-orang yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Itu mungkin ikhwati iman rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa sempat bangun pagi hari untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan tadi juga amalan-amalan yang lainnya banyak. Ibadah jadikan hidup kita untuk ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Menafkahi keluarga, mendidik anak, ya, bermasyarakat juga Pak Manto itu jadikan ibadah. Hayatuna hidup kita semua kulluha jadikan ibadah ya. Mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya kita di sini ini merupakan salah satu bukti pada Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat-sholat yang kita laksanakan dari mulai sholat subuh nanti duhur, asar, maghrib dan isya. Juga mudah-mudahan ini merupakan salah satu penghapus dosa kita ya, sebagai kafaratun ya, sebagai penghapus. Karena pada hakikatnya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Dan yang terakhir
ya kita dengan berbagai kehidupan yang ada, dengan pengalaman yang kemarin juga kadang-kadang podang, kalau seandainya ikhwatu iman rahimakumullah masih memiliki orang tua, sayangi orang tua. Jangan sekali-kali mendurhakai orang tua. Jangan sakiti hatinya di saat orang tua masih ada. Tentu saja Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni kedua orang tua kita, ya orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik. Seandainya ada orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil ya Allah. Bulan ini tajina pendirian dan kurang ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, menyikapi hadis tadi ya.